Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwika Lirizadewa dari 12 Serpal 1 akan mempresentasikan kerja proyek ketiga saya pada semester genap ini. Pada aplikasi ini, saya mengambil tema aplikasi perpustakaan dengan judul aplikasi perpustakaan Bekasi Da Vinci berbasis desktop. Pada aplikasi ini terdapat 4 fitur, yaitu input data anggota, input data buku, input data peminjaman, dan pengembalian buku. Tanpa berlama-lama, mari kita demonstrasikan aplikasinya. Pertama-tama kita masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik login. Dan apabila username dan passwordnya valid, maka akan memunculkan message box sukses login. Login berhasil, selamat datang admin. Oke. Setelah itu mari kita masuk ke fitur pertama, yaitu fitur input data anggota. Kita telah masuk ke form input data anggota perpustakaan, dan sini terdapat fitur create, read, update, dan delete data. Untuk pertama-tama mari kita coba fitur create dulu, create atau input data. Kita masukkan dulu NIM-nya 1004. Kita masukkan namanya Michael, kelasnya T11 SM, jurusannya seni murni, dan nomor HP-nya 0981111222. Mari kita coba fitur create-nya. Mari kita coba input data. Jika ya, record sukses, oke. Dan data pun masuk ke table. Selain kita punya fitur create atau input data, kita juga punya fitur update atau edit data. Mari kita coba edit datanya. Namanya jadi Michael Jordan, kelasnya JT 12 SM, seni murni, nomor HP jadi 0858000111, dan coba kita edit. Data sudah teredit, data sudah terupdate. Yang awalnya namanya dari Michael menjadi Michael Jordan, yang awal kelasnya dari T11 SM menjadi T12 SM, dan nomor HP pun ikut terganti. Oke. Selain kita memiliki fitur input dan edit, kita juga punya fitur yang namanya delete. Mari coba kita delete data yang baru saja kita input dan kita edit. Kita coba fitur delete, dan datanya pun hilang dari table. Oke, kita lanjut ke fitur kedua, yaitu fitur input data buku perpustakaan. Kita sudah masuk ke form input data buku perpustakaan. Seperti yang kalian tahu, form input data buku perpustakaan sama seperti form input data anggota perpustakaan atau form sebelumnya. Yaitu ada 4 fitur, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya hanya akan mendemonstrasikan untuk input datanya saja atau input datanya saja atau create datanya saja. Mari kita coba buat kode bukunya 0007. Ingat, pastikan jangan sampai sama yang kode buku di sini karena ini primary key. Untuk judulnya kita coba Cinta Itu Buta. Penulisnya David. Penerbitnya Erlambang. Dan tahun terbitnya 2021. Untuk genre kita bisa pilih, karena judulnya Cinta Itu Buta, mari kita pilih fantasi. Oke, mari kita coba input datanya. Sama seperti sebelumnya, buku disimpan, oke. Dan sudah, data bukunya ada di sini, Cinta Itu Buta by David, penerbit Erlambang, tahun terbit 2021, kategori fantasi. Kenapa datanya tidak terurut dari kode buku? Sebenarnya bisa saja saya urutkan dari kode buku, tetapi di sini saya berpikir bahwa sepertinya data itu dapat diurutkan berdasarkan kategori bukunya. Dan kategori buku tersebut
diurutkan berdasarkan abjad. Karena kategorinya akademik dan huruf depannya adalah A, maka dia berada di urutan paling atas. Tapi bisa saya kita ganti kayak gini, kode bukunya dari 011, kategorinya pun sebaliknya seperti itu. Lalu kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu peminjaman data buku, fitur transaksi. Itu fitur selanjutnya peminjaman buku. Mari kita masuk ke fitur selanjutnya. Di sini kita sudah masuk ke form input peminjaman buku. Pada input peminjaman buku berbeda sama form-form sebelumnya. Pada form input peminjaman buku hanya terdapat fitur create atau input data atau save data. Kita masukkan kode pinjamnya terlebih dahulu. Kode pinjamnya misalnya 04232. P-nya itu pinjam, 04 itu April, 23 itu 2023, dan 2 itu data kedua. Ini data ke-1. Kita masukkan kode bukunya. Kode bukunya kita pakai kode buku yang sebelumnya, yaitu Cinta Itu Buta. Kode bukunya 0007, judulnya Cinta Itu Buta. NIM-nya kita masukkan kayak asal aja. Ini tanggal pinjam. Tanggal pinjam itu tanggal dimana tanggal dimana anggota tersebut meminjam buku. Misalnya kita set mari kita set tanggal pinjamnya pada hari ini, yaitu 18 April 2023. Lalu kita set lama pinjamnya. Sedangkan lama pinjam sendiri itu misal dia pinjamnya seminggu, berarti kita set di tanggal 25. Jadi dia meminjam tanggal 18 dan mengembalikan tanggal 25. Oke, kita save, buku dipinjam, data masuk. Mari kita ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pengembalian buku. Kita sudah masuk ke form input pengembalian buku. Kita masukkan kode pinjam yang sebelumnya, P04232. Di sini udah otomatis terisi kode bukunya 007, NIM 1002, atas nama Richard, kode bukunya dengan nama, judul bukunya Cinta Itu Buta. Tanggal pinjamnya hari ini yaitu tanggal 18 bulan April tahun 2023. Dia mengembalikan tanggal 25 yang dianggap jatuh temponya itu 7 hari. Dan di sini ada set tanggal kembali karena memungkinkan seseorang untuk memiliki keterlambatan dalam mengembalikan buku. Kita ambil contoh. Karena dia mengembalikan buku pada tanggal 25, dia sudah berjanji untuk mengembalikan buku pada tanggal 25, tetapi dia ternyata cuma bisa mengembalikan di tanggal 28. Anggaplah dia terlambat untuk mengembalikan buku, ataupun dia lupa untuk mengembalikan buku. Kita set di tanggal 28, maka keterlambatannya terhitung 3 hari. Karena jatuh temponya kan sampai tanggal 25, tetapi dia mengembalikan di tanggal 28. Dan dihitung keterlambatannya 3 hari. Dan untuk dendanya sendiri 1.500. Kenapa? Karena denda itu kelipatan 500 per hari keterlambatan. Jika 1 hari, dendanya dihitung hanya 500. Jika 2 hari, dihitung 2 dikali 500, yaitu 1.000. Dan jika 3 hari keterlambatannya, maka dendanya dihitung 3 dikali 500. 3 dikali 500, yaitu dendanya 1.500. Dan lama pinjamnya jadi dia 10 hari, karena dia baru bisa mengembalikan tanggal 28. Mari kita coba save untuk data yang satu ini. Buku dikembalikan, oke. Ini data yang baru saja kita input, P04232, kode bukunya 007, NIM 1002, tanggal pinjamnya 18, tanggal kembalinya 28. Yang harusnya dia jatuh temponya tanggal 25, keterlambatannya 3 hari, dan daya 1.500, jatuh temponya 7 hari. Selain kita punya fitur save, pada input pengembalian buku, kita juga mempunyai fitur print. Print ini untuk membuat rekapitulasi data dari data pengembalian buku. Mari kita coba untuk fitur print. Di sini sudah terbuat
sudah otomatis dibuat beserta dokumennya. Seperti ini data yang baru saya kita masukkan tadi P04232. Di sini kita coba untuk membuatnya menjadi dokumen digital yang berformatkan PDF. Kita coba, kita print, kita ganti, kita kasih nama rekap data perpus ke 2023. Enter. Oke, kita tutup dulu. Kita coba apakah rekapnya berhasil. Rekap data perpus 2023. Nah, di sini sudah muncul data yang telah kita buat, formatnya PDF. Setelah kita mencoba fitur print, terakhir ada fitur logout, lalu kita bisa close aplikasinya. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila aplikasi saya masih kurang dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.